Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPD Asopsi Kota Bekasi. Salawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat PJ Wali Kota Bekasi Bapak Raden Gani Muhammad Esa MAP yang mungkin masih dalam perjalanan. Yang terhormati Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Dr. Sardi Effendi SPD MM. Terima kasih atas kehadiran Ketua DPP Asopsi Ibu Wildayati yang mungkin sebentar lagi akan sampai. Yang kami hormati Ketua DPD Asopsi Kota Bogor Bapak Darga. Yang kami hormati penasihat DPD Asopsi Kota Bekasi dan seluruh tamu undangan dari Bank Sampah Unit yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sebelum meningkat acara, mari kita bersama-sama membuka acara pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran yang mulia yaitu Al-Fatihah agar acara pelantikan dan pengukuhan DPD Asopsi dapat berjalan lancar hingga selesai nanti. Semua semoga bibir berhias senyum. Ini salam juga ini kurang kompak nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Asopsi Kota Bekasi Bapak Radil dan juga Bu Eka Relatif, ini kawan saya nih, dulu anggota DPRD, sekarang ini menjadi penggiat masyarakat juga ini, ya, Bu Eka Tirolin. Kemudian dari Asopsi Kota Bogor ya Pak, bisa hadir, terima kasih. Bapak Ibu pengurus Asopsi Kota Bekasi yang saya hormati, para penggiat bank sampah yang selalu semangat. Hujan, gerimis, panas, kita tetap memilah, memilih sampah agar Kota Bekasi ini sehat. Gitu ya Bu? Terima kasih kepada panitia undangannya. Saya memang agak khawatir kemarin bisa atau tidak, tadi saya di Bogor. Ya, jadi kemarin telepon itu akhirnya alhamdulillah saya bisa hadir pada hari ini. Ini tentunya isu lingkungan yang sangat memang ditunggu oleh masyarakat. Kita ini sudah hampir beberapa tahun belakang ini Kota Bekasi tidak mendapatkan piala Adipura. Cuma dua masalahnya Bapak Ibu. Pertama, ya, pengolahan sampah ITP Bantar Gebang atau sampah tempat buang akhir itu belum dikelola teknologi yang secara simultan. Yang kedua, masyarakat belum sadar sepenuhnya tentang sampah. Kalau dua ini dilakukan, apalagi ada asopsi, ya, hari ini kita kukuhkan pengurusnya, ini tentunya sebuah energi baru untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bekasi. Kota Bekasi ini hanya dianggap orang pembuangan sampah dari DKI. Dan betul Pak Rakil? Tapi duitnya itu 230 miliar lebih setiap tahun. Jadi buang sampah bayar Pak. Nah, itu DKI buang sampah ke Kota Bekasi. Nah, bagaimana masyarakat kita ini kalau kita sadarkan buangnya gratis, dipilah-pilih terus dapat duit. Nah, ini slogan yang kayaknya semua orang pasti mau. Buang sampah dapat duit. Ini buang sampah bayar 25.000 sampai 30.000 per bulan di kampung-kampung di RW. Nah, ini kalau asopsi berani, ini tantangan. Jadi harus off the box lah. Asopsi jangan ikutin lagi bank sampah yang model-model lama Pak Radil. Nanti saya kasih konsepnya. Kalau asopsi setuju nggak? Setuju. Jadi konsepnya tadi buang sampah dapat duit.
Karena sekarang ini orang buang sampah bayar 25.000, 30.000 dikalikan setahun. Wah, mikir-mikir apalagi ekonomi lagi susah. Penghasilan pas-pasan buang sampah bayar, akhirnya ribut apa artinya? Yang ambil sampah tiap hari. Nah, ini supaya kita bikin aja role model pilot project RW mana. Kita akan gratiskan satu warga itu buang sampahnya, tapi dapat duit. Wah, ini luar biasa. Kalau ini jadi jargon kampanye untuk bank sampah yang terbaru. Karena kalau bank sampah yang lama itu kan kita hanya mengajak, ayo Bapak Ibu kita info buang sampah di sini, nanti ditimbang berapa. Itu nanti kayaknya sederhana. Tapi sekarang ini kita kuatkan peranan RT RW, buang akun di tempat memang kita pilih nanti penetapan lokasinya oleh asopsi, kita berani. Berani nggak Pak? Ya. Kita tantang sebuah kawasan, nanti saya akan pelopori berapa RW. Ya. Gak usah bayar, tapi dapat duit. Ayo, nah, kita bikin itu 3 bulan lah. Kita buat 3 bulan, dan tentu dengan syarat tertentu ya ada tempatnya dan lain. Ya, ini karena yang saya pikirkan itu, Bapak Ibu, karena kemarin itu waktu rapat dengan dinas LH persoalannya itu retribusi sampah hari ini temuan Kota Bekasi ini oleh BPK Jawa Barat, Bapak Ibu tahu berapa? 6 miliar retribusi sampah. Bapak Ibu kan dengan ikhlas, dengan pengorbanan, dengan semangat ibu udah masak di rumah atau pagi-pagi udah masak dari rumah. Ini kan kita ini nggak ada funding yang kuat, anggarannya juga nggak jelas. Makanya tentukan panitia begitu nanti kalau kurang laporan saya berapa yang memang kalau kurang ya jangan lupa nanti kita lihat dulu laporan. Ya, kan katanya saya mau diangkat jadi pembina asopsi gitu. Jadi laporan kurangnya berapa nanti kita bisa renteng lah kurangnya berapa gitu. Kemarin tuh ngambil acara para ya was gue kan, wah nanti sebenarnya kurang makan. Tenang aja kalau cuma segini mah cukup kayaknya makan. Kecuali sekitar 100 lebih atau 200 baru kita khawatir. Tapi ibu aja masak, saya rasa juga dapat semuanya. Jadi artinya bahwa memang ini agak wah kita memang sebagai pelopor bank sampah ada di gedung ini. Ya sebenarnya bayangan saya kita pelantikan pengumpulan bank sampah itu di tempat ya itu di mana tempat bank sampah yang luas. Gitu ada nggak 200 meter gitu ada yang punya nggak? Belum ada. Nah ini kan saya kan kita perlu cari tempat parkir yang 200 meter atau 300 meter pasos maksum itu daripada tempat pengumpulan sampah kita ubah jadi tempat bank sampah. Jadi 200 meter tempat buang sampah bukan tempat bank sampah. Nah kan orang buang sampah akhirnya masuk di tengah perumahan itu jadi kumuh, bau dan tidak indah di pandangan sehingga kita nggak bahagia. Betul Ibu? Ibu pasti mau bahagia kan? Ya bapak-bapak juga ingin bahagia. Ya. Jangan sampai kita ini berada di tengah kita tidak bahagia karena sampah, ribut masalah sampah, orang buang sampah. Saya ini tinggal di belakang stasiun Keranji. Bu Iin tahu ya berarti ya. Itu kan orang buang sampah ke kali, ke sungai. Kita bersihkan hari ini LH sekitaran yang mereka waktu itu kan wah beko di sana kemudian kita angkut berapa truk itu. Besok tuh buang sampah lagi. Saya bilang ini nggak habis. Nah kita penuh, kita kasih jaringnya penuh. Ya kalau penuh ikan enak, ini penuh sampah. Ya kalau ikan kita goreng yang di rumah. Kalau sampah yang penuh ini kan kasihan ini. Tenaga LH nggak akan sanggup, 20 orang nggak akan sanggup juga. Mau berapa hari membersihkan kali yang penuh sampah. Bukan penuh ikan, penuh air yang bening tidak lagi, tapi penuh sampah hari kali-kali Kota Bekasi. Bekasi Utara ketua asopsi rumahnya di utara rumah. Itu kan sepanjang kali yang dekat kampus itu kan Bayangkara itu, waduh sampah macam-macam. Ini persoalan sampah ini dari mana kita mulai, Bapak Ibu? Jadi kesadaran sampah ini kan penting buat kita supaya Kota Bekasi ini terbebas memang dari persoalan-persoalan sampah. Ya, sehingga asopsi ini sehingga asosiasi ini menjadi pelopor untuk kita semua mengentaskan persampahan di Kota Bekasi ini.
Beberapa hal tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ini penyemangat kepada Bapak Ibu semua yang dilantik hari ini jadi pengurus, dikukuhkan. Ya, pengurus itu tentunya punya tugas pokok dan fungsi, ya. Punya penguatan, punya visi misi. Ya, buat apa kita bergabung di asopsi ini? Ya, keinginan kita untuk apa berada di orang-orang penggiat lingkungan hidup ini. Ini kan penggiat lingkungan semua. Jadi ibu jangan bilang ibu penggiat bank sampah, bukan. Ibu penggiat lingkungan. Di dalam subnya ada bank sampah. Di dalamnya ada keterampilan mengolah dari hasil-hasil sampah yang tidak terpakai. Jadi ibu adalah penggiat, bapak ibu penggiat lingkungan. Sehingga kita ingin Kota Bekasi ini banyak penggiat-penggiat lingkungan. Kita tahu betul bagaimana setiap hari orang menyapu jalanan itu, para sipon namanya, itu juga sama bagian sebetulnya dari orang-orang yang ingin lingkungan bersih, penggiat lingkungan. Jadi hari ini kita juga sama. Kita ini memperkuat asopsi ini 12 kecamatan, Pak Nabil. Ini udah 12 kecamatan loh. Baru 7, masih kurang. Nah ini harus kita pelopori terus supaya utuh 12 kecamatan bernaung di asopsi ini. Saya kira ini terima kasih juga kepada Pak Nabil dan pengurus kemarin sebelum hari ini sudah beraudiensi bertemu ketua DPRD di ruangan saya. Nanti kalau setelah dikukuhkan boleh ke ruangan saya lagi. Ya, untuk kita bisa ngobrol ya untuk kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, burung kirian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ibu Tentiasa yang ingin lingkungan, terus yang saya hormati Ketua DPD Asopsi Kota Bekasi Pak Adil, terus juga yang saya hormati pengurusan DPD Asopsi Kota Bekasi, terus juga bank sampah yang ada di Kota Bekasi, juga teman-teman penggiat lingkungan, terus juga di sini juga ada apa namanya? SIP juga, ya terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan saya dari DPD Kota Bogor. Bagi kami untuk teman-teman Kota Bekasi, khususnya di Kota Bogor, DPD Kota Bogor, memberikan apresiasi pada pengurusan yang akan dilantik. Semoga bank sampah di wilayah Kota Bekasi makin maju, berkembang, terus makin sejahtera. Gitu. Dan saya harapkan untuk bank sampah bisa lebih kreatif lagi ya, lebih inovatif lagi. Itu karena dengan kreatif, inovatif, insya Allah lebih berwarna sampahnya, seperti itu. Ya tadi kita sama-sama belajar lah, seperti itu. Karena di sini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa disesuaikan dengan bank sampah itu sendiri, baik itu di kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan ketenaga kerjaan, gitu. Itu sebenarnya masih bisa disendirikan dengan kegiatan lingkungan. Dan harapan kami sebagai asopsi mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi, bukan hanya dalam penanganan sampah saja, tapi insya Allah kedepannya kita bisa menjadi salah satu di antara solusi penanganan sosial juga, seperti itu. Karena memang terlepas dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh teman-teman bank sampah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari DPD Asopsi Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Absorpsi Bogor, yang saya hormati juga Ketua Absorpsi Kota Bekasi, ya, yang akan dilantik ya, serta jajarannya. Yang saya hormati seluruh Ketua Bank Sampah yang hadir, ya, Posyantek juga ada nih, Alamanda, Bank Sampah juga 28. Semuanya yang hadir,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, nikmat yang luar biasa di pagi hari. Sudah bangun, sudah berkumpul di sini untuk bersilaturahmi, ya. Pokoknya luar biasa nih, dengan melihat wajah Bapak Ibu sekalian saja, aura-aura positif juga bisa menular kepada kita ya Bu Haji Eka ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan kita laksanakan hari ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tidak lupa juga selawat serta salam semua tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya terlambat tadi berkunjung ke tempatnya Bapak juga ya, ke Bank Sampah Kasuari. Ya, mudah-mudahan bank sampah yang ada di Kota Bekasi dengan semangat niat yang baik, ya, semuanya bisa, yang udah tidur bangun lagi, yang belum sama sekali berdiri bisa bangkit semangat untuk bisa mewujudkan bank sampah, ya. Walaupun ya kalau kata Bu April bermodal sendiri dulu ya Bu April ya, tapi tidak apa, tapi hasilnya sungguh luar biasa, dapat dirasakan oleh lingkungan, ya. Lingkungan itu artinya pengurangan sampah yang ke TPA Sumur Batu berkurang, lingkungan juga mendapatkan nilai ekonomis yang luar biasa, rumah lingkungan rapi, nyaman, aman, ya, itu. Tidak penyakit juga berkurang ya Bu April ya. Nah, saya kalau lihat bank sampah itu ya seperti apa ya, sedih rasanya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mau berjuang untuk lingkungannya, tapi sedih juga di sana tuh sungai-sungai pada sampahnya. Oh, yang sini sudah sadar-sadar Pak, ya. Saya tanggung jawab besar kita ini belum selesai Pak, karena sampah-sampah yang di sungai itu tentunya masih nggak ada yang ngakuin ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Saya kemarin di Grandika City, kemarin di belakang itu kan perbatasan antara kabupaten sama Kota Bekasi. Itu luar biasa. Petugas pematusan DBM SDA itu ya, seminggu katanya targetnya di sini bersihin. Ada styrofoam, ada bola-bola yang masih bagus, ada galon, wah pokoknya banyak sekali Pak. Padahal kalau kata kita kayak seperti ini kan sampah-sampah bekas aqua botol itu bisa kita manfaatkan, tapi kondisinya yang bersih. Makanya tidak tahu itu yang bawa sampah itu dari Kota Bekasi atau dari kabupaten, karena sudah lewat RW 24, sudah lewat Jatimulya, dan nanti kalau misalnya di sana mampet di crossing tolnya, di siponnya, yang kena Jatimulya sama RW 24, RW 26 Pengasinan. Makanya walaupun di daerah perbatasan ya alhamdulillah ada forum Pak Haryanto RW 24 ya, forum keluarga yang mau bergerak dan bersinergi dengan Jatimulya juga. Forum apa namanya ya, sama terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan, sampah dan banjir. Nah ini bagaimana untuk menyadarkan masyarakat secara keseluruhan ini, masih banyak tugas kita ya Pak ya. Kalau ini sudah sadar-sadar semua, nah yang nggak sadar itu yang banyak ya. Mudah-mudahan dengan adanya ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini sebagai agent of change itu, mudah-mudahan bisa menularkan ke yang lain gitu ya. Tadi juga saya hadir bersama Pak Mulyanto, Pak Sekretarisnya ya, di sana ya. Beliau juga memotivasi untuk kita bisa memanfaatkan, menumbuhkan bank sampah ini. Ya, di Kota Bekasi katanya ada 400 bank sampah.
Dulu saya waktu di Mustika Jaya, waktu itu kita itu ada 1013 RW saat itu. Semuanya punya bank sampah. Terus kalau sekarang dibandingkan hanya 400, setengahnya juga enggak ya Bu ya. Sekarang itu ada RW ada 1018 RW. Ini masih tugasnya masih banyak berarti. Ya. Mudah-mudahan nih dengan yang 400 ini juga bisa selamat datang Ibu. Ya, kita nyicil lah ya, bersamaan untuk bisa menumbuhkan yang lainnya, bank sampah yang lain. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya, untuk berjuang nih para pejuang semua ya. Selanjutnya saya ucapkan selamat bagi DPD Asopsi nanti yang akan dilantik. Mudah-mudahan amanah, sukses, dan jangan pernah putus asa. Semuanya pasti bisa ya. Pokoknya Bu April ini udah juara nasional nih posyanteknya. Kita malah harus menularkan lagi nanti ke kelurahan lain, satu kelurahan satu posyantek. Nah, kemarin kita narasumbernya juga Bu April. Dan Bu April, kita bermitra dengan Pegadaian ya. Maknya Bu April banyak sama apa? Plastik pas ya? Plastik pay. Nah, itu. Pokoknya banyak lah peluang usahanya ya Bu April ya. Nah, belum beli pupuk, nggak beli pupuk kan sekarang ya? Oh, udah gratis, dia udah punya pencacahan buat bikin pupuk ya, pakai EM4 apa disiram air beras ya, ekoenzim. Nah, pokoknya luar biasa lah ya, banyak kegiatan dan peluang-peluang lainnya ya. Demikian mungkin dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat? Sehat ya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi. Terima kasih Pak, ini luar biasa hadir hari ini. Yang saya hormati Ketua DLH Bekasi, yang saya hormati Ibu Camat yang hadir hari ini, peserta tim, yang saya hormati perwakilan asopsi dari Jabodetabek, yang saya hormati dan sayangi teman-teman semua penggerak bank sampah, teman-teman pengurus Asosiasi Bank Sampah Indonesia, teman-teman anggota Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Terima kasih, gerakan luar biasa teman-teman di Kota Bekasi. Hari ini sesuatu semangat baru bagi teman-teman di Kota Bekasi kembali melakukan pemilihan perpanjangan kepengurusan selanjutnya, dan semoga ini menjadi batu loncatan kembali bagi teman-teman untuk terus bergerak di bank sampah. Bagaimana kita melangkah bersama, bagaimana teman-teman bank sampah mempunyai rumah untuk bank sampah di Kota Bekasi. Bagaimana teman-teman bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada bank sampah. Bagaimana teman-teman terus bangkit, terus tumbuh, terus berkembang, dan terus membina bank sampah selanjutnya, dari bank sampah untuk bank sampah. People empowering people, bagaimana bank sampah menghadirkan bank sampah lainnya. Nah, semoga dengan kehadiran teman-teman di sini kita bisa mendorong bagaimana kebijakan pemerintah untuk pengurangan sampah terus mendukung gerakan bank sampah. Dan target dari gerakan kita ini adalah mendukung peran pemerintah untuk pengurangan sampah dengan saat ini sesuai Jackstranas masih di 70-30%. Mungkin kedepannya akan terjadi perubahan karena sekarang pengelolaan TPA tidak termasuk dalam bagian dari pengelolaan pendamping, tidak termasuk dalam perhitungan pengelolaan sampah saat ini. Jadi kalau TPA pendamping dianggap tidak ada pengelolaan, ya. Jadi PR pemerintah semakin besar. Jadi teman-teman kita mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah. Jadi teman-teman selalu saya sampaikan, bangun harmonisasi dengan pemerintah, dukung gerakan pemerintah, karena kita di pengelolaan sampah ini
tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Karena apa? Tanggung jawab penanganan sampah itu pemerintah, teman-teman. Jadi yang mempunyai tanggung jawab mengatasi masalah sampah itu pemerintah. Dan kita di sini hadir membantu pemerintah, ya. Itu yang perlu kita pahami, dan kita mendukung peran pemerintah untuk bagaimana percepatan pengelolaan sampah. Karena saat ini dengan segala keterbatasan yang ada di setiap kabupaten kota, pemerintah masih punya keterbatasan dalam pelayanan pengelolaan sampah, dalam penuntasan masalah sampah. Nah, salah satu solusi terbaik adalah pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah dari rumah, dan itu solusinya adalah bank sampah. Jadi kalau kita di bank sampah itu membantu peran pemerintah. Jadi teman-teman terus tingkatkan komunikasi dengan pemerintah di wilayah, RT, RW, desa, lurah, kemudian dengan PLH pastinya sebagai leading sektor pengelolaan sampah, dan termasuk dengan bapak-bapak kita di Dewan Perwakilan pimpinan wilayah seperti Bupati, Wali Kota. Itu adalah peran yang terus harus kita bangun untuk harmonisasi, dan dukungan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sangat menentukan bagaimana pemerintah mendukung gerakan teman-teman, baik dari 6 aspek pengelolaan sampah, mulai dari dukungan terhadap kelembagaan, terhadap edukasi, terhadap aspek hukum, terhadap aspek pendanaan, bagaimana teman-teman difasilitasi, didukung, dan bagaimana kita terus mendobrak implementasi Permen LHK 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah. Bagaimana setiap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah itu berhak mendapat insentif. Jadi insentif bagi kita tidak semata-mata hanya uang, tapi banyak perhatian pemerintah, dukungan pemerintah, termasuk fasilitasi, lahan, bangunan, dan fasilitas-fasilitas yang ditentukan oleh bank sampah. Dan pemerintah punya kewajiban untuk itu, dan kita mendorong pemerintah melakukan dan mendukung itu untuk teman-teman di bank sampah. Semoga gerakan kita bersama-sama. Kalau kita melakukan langkah sendiri itu mungkin jalan kita pendek, jalan kita lama, tapi kalau bersama-sama jalan kita bisa lebih jauh. Banyak orang banyak dari pepatah bilang, kalau kamu mau cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jalan lebih jauh, melangkahlah bersama-sama. Terima kasih. Salam Indonesia Merdeka Sampah. Semoga teman-teman terus semangat, maju, bertumbuh, berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Pak Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dari wajah Bapak kami menangkap satu ketulusan Pak, bahwa Bapak akan menjadi orang tua asuh kami. Kita asumsi tadi beliau sudah memberikan sambutan, beliau siap untuk menjadi orang tua asuh asumsi Kota Bekasi. Allahu Akbar. Yang kami hormati Ketua Umum atau Dewan Pimpinan Pusat Asopsi Ibu Welda, terima kasih atas kehadirannya di Kota Bekasi. Kami anggap sebagai support yang luar biasa Ibu. Mudah-mudahan teman-teman di Bekasi dengan hadirnya beliau, meskipun beliau juga orang Bekasi ya, meskipun beliau juga tinggal di Bekasi, tapi tentunya dengan momen seperti ini kita akan menjadi semangat kedepannya untuk menjadi penggiat lingkungan. Yang kami hormati Ibu Camat, Ibu Nia Aminah Kurniati ya. Alhamdulillah Ibu bisa hadir. Tapi sayang ini tuan rumahnya dari KSI KB
Madis posisinya lagi di luar kota semua, jadi tidak ada yang hadir. Tapi alhamdulillah dari pimpinan wilayah di Kecamatan Rawalumbu, Ibu Nia bisa hadir. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Direktur BSIP, Bapak Mulyanto Diharjo. Kehormatan juga bagi kami, Bapak bisa hadir. Ke depan kita akan terus bersinergi ya Pak ya. Kita akan kerjasama, jadi antara BSIP, Asopsi untuk di Kota Bekasi. Jangan ada gesekan-gesekan lagi. Jangan ada masalah-masalah lagi. Saya sudah pernah berkunjung ke rumah Pak Mul. Saya berharap suatu saat Bapak bisa berkunjung ke rumah saya Pak. Gantian. Kami sudah bakso bersama, sudah sholat Jumat bersama dengan Bapak. Jadi insya Allah untuk Kota Bekasi kedepannya antara Asopsi dan BSIP bisa berkolaborasi. Amin ya, bisa jalan bersama, saling menguatkan, saling menguntungkan, saling mendukung. Yang kami hormati dari teman sahabat kita BSIP Kota Asopsi Kota Bogor, Kang Darga, terima kasih. Kita lihat beliau di medsosnya sangat aktif. Semua kegiatan beliau upload, mestinya begitu ya. Ibu Lena dari Dela juga begitu. Pokoknya Asopsi ada kegiatan apa saja, pamer aja gitu, di show post gitu segala macam. Masukin ke Instagram, ke Facebook, kemana aja, pokoknya semua TikTok semua dimasukin gitu, semuanya begitu. Yang kami hormati Ibu April, ini perintis Asopsi Kota Bekasi sebetulnya. Sekarang di Perbanusa ya Bu ya? Bukan? Apa sih? Persepsi. Persepsi ya. Sama-sama penggiat lingkungan, tidak ada masalah. Kita sudah sehati. Kalau dengan Bu April kita sudah sehati, jadi tidak ada masalah. Yang kami hormati Ibu Eva, tokoh masyarakat di sini, terima kasih atas kehadirannya. Para anggota BSU yang dibina oleh Asopsi, terima kasih ibu-ibu, banyakkan ibu-ibu ya, bapak-bapak atas kehadirannya. Teman-teman semua, pengurus DPD Asopsi Kota Bekasi yang barusan dilantik, semangat ya Bapak Ibu ya, semangat, alhamdulillah ya. Dengan dilantiknya kita, berarti ke depan kita akan adakan raker. Nanti setelah itu setiap bulan kita insya Allah akan ada silaturahmi. Karena diawali dengan silaturahmi, kita bisa berkonsolidasi dalam silaturahmi itu. Bisa ada usul-usul, ada istilahnya pemikiran-pemikiran dalam silaturahmi akan menghasilkan aksi atau opsi. Jadi setelah 3 bulan saya dipilih oleh teman-teman, saya selalu mengadakan roadshow silaturahmi. Jadi saya pengen tahu rumah semua pengurus DPD Kota Bekasi. Tinggal 1-2 yang saya belum tahu. Itu saya manfaatkan untuk silaturahmi. Dari silaturahmi nanti menghasilkan konsolidasi dan ada solusi dan ada aksi. Itu yang saya maksud. Pak Ketua DPRD yang kami hormati dan teman-teman, kita di Asopsi Kota Bekasi memang membutuhkan satu perhatian yang lebih ya, karena tadi Bapak juga sudah tahu bersama, kita ini benar-benar ujung tombak dan ujung tombok. Penggiat lingkungan ini selain ujung tombak, tapi juga ujung tombok gitu. Jadi seperti ini, semua ibu-ibu bawa gitu istilahnya pada patungan, seperti itu setiap ada kegiatan. Karena memang tidak ada fasilitas dari pemerintah. Tapi alhamdulillah untuk Asopsi pelantikan ini kita difasilitasi oleh DLH Kota Bekasi. Ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah tadi kedepannya kalau ada apa-apa kita bisa sowan ke Pak Sardi. Ya, alhamdulillah kita pelan-pelan akan sowan kepada beliau. Asopsi dalam program kerja ke depan kita akan mengacu kepada
Asopsi Pusat, dan juga beberapa waktu yang lalu ada surat dari Pak Menteri Lingkungan Hidup tanggal 24 Desember itu ditujukan kepada gubernur, kepada wali kota, kepada bupati seluruh Indonesia. Itu isinya semua terkait bank sampah, akselerasi penanganan sampah nasional. Jadi mempercepat penanganan sampah nasional. Alhamdulillah Pak Menteri kita yang sekarang, Ainur Rafiq Hanif Faisal Nurrafiq, Bapak Menteri kita sangat konsen terhadap bank sampah. Waktu kami audiensi ya dengan Ibu Bilda, nah itu beliau sangat peduli, makanya langsung, ayo Asopsi bikin usulan kepada Menteri apa-apa yang bisa mempercepat penanganan sampah. Akhirnya banyak sekali usulan dari Ibu Bilda, dari Asopsi Pusat yang diakomodir oleh Bapak Menteri. Akhirnya muncul surat itu, perintah atau akselerasi untuk percepatan penanganan sampah nasional. Kami akan duduk di situ nanti. Banyak sekali poin-poinnya di situ, terutama untuk 3R. 3R apa? Yang simbolnya begini. Reduce, recycle ya. Kalau saya 3R-nya beda ya. Pilah dari sumber, ada R-nya, yang saya ada R-nya. Pilah dari sumber ya. Itu R yang pertama. R yang kedua, kelola dengan benar ya. Setelah dipilah, kita di bank sampah, kita kelola dengan benar. Ada R-nya kan? R yang kedua. Yang ketiga, setelah kita kelola dengan benar, suasana atau kondisi jadi seger. Itu aja pikiran dari saya. Jadi setelah itu kita jadi seger. Mohon doanya kepada para hadirin semua, para tokoh, Bapak Ibu semua, ke depan Asopsi Kota Bekasi akan bisa eksis, bisa semangat, dan kita bisa mencapai target yang disuratkan oleh Bapak Menteri, Pak Men. Kita ditugasi untuk mendirikan 1 RW 1 BSU. Itu ada di surat akselerasi Menteri itu. Nah itu jadi tanggung jawab kita. Kalau Bapak bisa minta uang ke DLH, saya minta uangnya ke DPRD ya Pak ya. Untuk sosialisasi ke RW-RW gitu. Jadi kita punya tugas ya paling nggak satu. ada proses dewan nanti. Ada aspirasi dewan. 1 RW, 1 BSU. 1 kecamatan, 1 BSI. Nah, di situ seperti itu. 1 kecamatan, 1 bank sampah induk. Nah, itu kita harapkan ke depan bisa terwujud dengan upaya kita bersama. Tidak bijak kalau terlalu panjang yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ya. Oh boleh. Ibu Wilda mau menambahkan karena memang tidak ada acara pokok sudah habis, nanti akan ditambahkan oleh Wilda. Dari saya kalau ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Pak Ketua. Waktu pertama Asopsi didirikan, BSIP salah satu anggota pertama di antara anggota-anggota tahap awal yang mendaftar di Asopsi. Jadi sampai hari ini BSIP anggota Asopsi. Jadi saya luruskan. Jadi nggak ada BSIP dengan Asopsi itu nggak ada gap sebenarnya karena Asopsi itu rumahnya BSI dan BSU di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada gap antara BSI dengan Asopsi. Ini kita luruskan ya teman-teman. Jadi ini saya luruskan Pak Ketua. Jadi BSIP itu sudah termasuk anggota-anggota yang tahap awal mendaftar di Asopsi. Nah, untuk teman-teman tahu di Asopsi ini yang menjadi bank sampah, yang menjadi anggota adalah bank sampahnya. Mau ganti ketua, mau ganti direktur, bank sampahnya tetap jadi anggota Asopsi. Jadi nggak ada masalah tiba-tiba ada mau gantian, terus bukan berarti
pergantian pengurus bukan berarti kemudian dia keluar dan harus masuk lagi, nggak seperti itu. Jadi yang bukan orangnya yang jadi anggota di asosiasi. Jadi asosiasi itu yang mewadahi bank sampahnya. Jadi kalau ada masalah di bank sampah, termasuk masalah dengan ketua, pengurus, masalah dengan masyarakat, masalah dengan pemerintah, itu boleh teman-teman boleh ngadu ke asosiasi. Ya, jadi kalau ada masalah di lingkungan, nggak ada lingkungan, boleh ngadu ke asosiasi, nanti kita bantu mediasi. Dan kita banyak yang kita bantu di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah itu banyak bank sampah yang miss dengan pemerintah, kita harmonisasi. Nah, jangan sampai sesama teman-teman bank sampah, sesama anggota asosiasi, teman-teman ada gap dan ada ketidakharmonisan. Ini yang harus kita benahi ya teman-teman. Jadi tidak ada gap di antara kita. BSIP itu sudah anggota asosiasi sampai hari ini BSIP belum pernah mengundurkan diri dari keanggotaan asosiasi. Ya, ya Bapak ya. Jadi BSIP itu anggota pertama dulu Pak. Jadi dan BSIP semua BSIP pun berhak dipilih jadi pengurus, baik pengurus daerah, pengurus wilayah di provinsi, termasuk pengurus pusat. Karena dia nggak punya keanggotaan di asosiasi ya. Jadi teman-teman jangan ada gap lagi. Dan itu satu saya luruskan. Tidak ada persaingan BSI dengan asosiasi. Karena asosiasi itu tidak melakukan usaha atau bisnis bank sampah. Yang melakukan bisnis dan berusaha itu adalah bank sampahnya. Bank sampah, BSIP, BSU itu yang melakukan usaha. Bank sampah. Asosiasi tidak berbisnis. Ya, asosiasi itu tugasnya mendampingi, membina, membimbing, membentuk bank sampah termasuk membentuk BSI. Nah tadi kalau terkait dengan pembentukan BSI skala kecamatan itu koordinasi dulu dengan BSI yang ada. Jadi pastikan BSIP sanggup tidak menjalankan satu BSI di seluruh kota Bekasi. Kalau tidak, BSIP bilang cerita sama asosiasi kami belum sanggup untuk melayani seluruh kota Bekasi. Jadi perlu dibentuk BSI di wilayah yang belum terlayani oleh BSIP. Jadi harmonisasi itu harus ada. Itu pertama. Nah kemudian nanti di wilayahnya jelas, jangan ada tumpang tindih. Jangan ada tumpang tindih. Jangan ada tumpang tindih. Ini nggak dilayani BSI, kemudian teman-teman bentuk lagi BSI di wilayah itu, kemudian layanannya bentrok. Nah, petakan, itu peran asosiasi memetakan wilayah mana yang belum terangkut oleh BSIP, mana yang belum terlayani oleh BSIP, di mana yang belum ada bank sampah unitnya masih luntang lantung, ngurus sendiri kalau atau pengepul. Itu yang harus kita benahi ya teman-teman. Jadi ini yang harus kita luruskan, kita aturkanlah Bekasi ini jangan sampai miss kayak kemarin-kemarin. Kayak ada gap antara BSIP dan teman-teman di unitnya dengan asosiasi, dan ini bank sampah asosiasi, ini bank sampah BSIP. Tidak ada lagi seperti itu teman-teman. Mari melakukan bersama, petakan wilayah di mana yang butuh solusi dibantu, di kecamatan yang belum terjangkau oleh BSIP bantu. Kalau perlu nggak ada BSI skala kecamatan karena BSIP tersangkut melayani ke sana. Itu yang perlu teman-teman ini yang teman-teman. Dan kemudian juga arahan saya mungkin sekalian ya Pak Direktur, arahan saya untuk BSIP dari pengalaman-pengalaman dan info-info yang dilaporkan selama ini, BSI itu jangan lagi BSI tidak lagi jadi hanya masalah melalui BSU gitu. Jadi harus benar-benar melayani di BSU-nya. Bapak Ketua DPRD berkenan untuk foto bersama dulu Pak. Meninggalkan tempat. Boleh Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, rangkaian acara demi acara pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD Asosiasi Kota Bekasi telah usai. Marilah kita tutup bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya selaku pembawa acara yang bertugas mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam
penyampaian urutan susunan maupun penyebutan gelar kurang sempurna. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya pelantikan dan pengukuhan BPD Asopsi Kota Bekasi sehingga berjalan dengan lancar. Baik, hadirin, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.